Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas tentang uh, gambar sketsa dan juga ilustrasi, ya, masih dalam desain grafis percetakan. Adapun nanti ini sangat penting materinya untuk pembelajaran teknik menggambar kalian. Sebentar, saya persiapkan bukunya dulu. Ini kalau yang sudah di print, silakan kamu buka halaman berapa ya, sekitar 45 kalau nggak salah. Oh, masih kurang. Ini ada di halaman 47 ya, tentang gambar sketsa dan ilustrasi pada bab 3. Pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian akan bisa menjelaskan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi serta menerapkan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Dan untuk prakteknya kalian nanti bisa menjelaskan sketsa dan ilustrasi dan juga menggambar sketsa ilustrasi. Oke, langsung ke materinya. Di sini ada pengertian dari sketsa itu sendiri. Merupakan gambaran atau lukisan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau belum selesai. Kadangkala hanya digunakan sebagai pengingat saja. Dan sketsa atau sketch ya, pada umumnya dikenal sebagai bagan atau rencana sebuah lukisan. Ya, dari sini sudah tampak jelas bahwasanya sketsa itu gambaran yang belum selesai tapi merupakan rancangan sebuah gambar atau lukisan, ya. Nah, kenapa kok kita harus membuat sketsa dulu atau kita membutuhkan sketsa? Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran tema, ya, gambaran tema dasar. Kalian pengen membuat gambar apa? Kalau sudah jago sih nggak masalah, nggak pakai sketsa nggak masalah. Cuma terkadang kalau kita butuh kedetailan sebuah gambar, ya, kita harus mau nggak mau harus membuat sketsa. Contoh semisal seorang arsitek pengen menggambar gedung, paling tidak dia harus punya sketsa gedungnya kayak apa, gambaran gedungnya nanti jadinya seperti apa. Ya, gambaran awal harus dibuat dulu, baru setelah itu digambar secara real, ya. Yang kedua, manfaatnya untuk meminimalisir kesalahan. Nah, itu tadi, agar tidak terjadi banyak kesalahan, maka sketsa ini diperlukan. Yang ketiga, untuk mempertajam pengamatan. Ini fungsinya adalah untuk pengembangan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan mengkoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Jadi intinya sketsa, kita mempelajari sketsa itu untuk mengembangkan keterampilan tangan kita dalam menggambar, ya. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam membuat sketsa, yaitu membuat gambar yang terdiri dari garis vertikal, horizontal, diagonal maupun melengkung secara tipis-tipis, ya. Jadi boleh nanti menggunakan garis horizontal, menggunakan garis vertikal, atau campuran vertikal dan horizontal. Nanti boleh menggambar lengkung secara tipis-tipis, dan ini biasanya digunakan untuk mengarsir, ya. Terus yang kedua, menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka, kotak, atau kubus dalam keadaan tipis. Ini gambar sekundernya. Terus yang kedua, menebalkan garis sketsa yang sudah benar. Jadi sketsa yang tadinya digambar tipis-tipis, dipilih garis yang paling benar, kemudian
ditebali sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Terdapat beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam membuat sketsa. Ya, jadi nanti tadi aturannya ada 4 ya. Ada 3, membuat kerangka gambar, menggambar garis sekundernya, dan menempelkan garis sketsa yang sudah benar. Terus sekarang peralatannya, media gambar. Ini ada kertas gambar, entah itu HVS, Manila, atau art paper, atau kertas pada larang, kertas roti, ya, kertas kalkir. Ini untuk sablon biasanya ya. Kertas sketsa ada sendiri, ya. Kertas roti itu yang biasanya untuk melukis di atas roti, ya. Atau kalau kalian tahu lampion, nah biasanya lampion menggunakan kertas roti juga, ya. Terus kemudian ada alat gambar manual seperti pensil atau rapido. Rapido ini satu set untuk menggambar sketsa atau untuk menggambar gambaran yang profesional. Ini biasanya satu set, ada yang tebal, ada yang tipis, ada penggarisnya, busurnya, dan lain sebagainya. Biasanya punyanya arsitek ini, ya. Next. Kalau tadi di buku gambar, sekarang ada juga alat gambar digital, ada komputer, ada program komputer, iDesign atau disingkat CAD, ya, ada CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya, ya. Ada AutoCAD itu untuk aplikasi. Sorry agak bising di sini ya. Ada AutoCAD itu untuk aplikasi orang-orang arsitek biasanya kayak gitu. Terus ada digital pen, ada software desain grafis, ya, softwarenya ini macam-macam seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada alat bantu gambar, ada lightbox, scanner, meja gambar, mesin gambar, dan lain sebagainya, ya. Ini semua itu adalah perlengkapan untuk menggambar. Terserah nanti medianya apa yang akan kita butuhkan. Kalau memang kita butuh di buku gambar, ya kita pakai kertas. Kalau kita butuh di cetak, ya kita gambar di komputer, ya. Atau kita butuh di istilahnya untuk di media manapun yang membutuhkan sablon dan lain sebagainya, stiker dan lain sebagainya, kita membutuhkan alat bantu gambar, ya. Oke, kekuatan garis bergantung pada kertas yang digunakan. Ingat-ingat ya, kekuatan garis bergantung pada kertas yang digunakan. Makin kasar kertas yang digunakan, makin gelap goresan pensil yang diperolehnya nanti. Jadi kalau buku gambarmu itu tipis, biasanya hasilnya tipis. Tapi kalau semakin kasar, ya, itu hasilnya nanti akan sangat tebal. Oke. Untuk memegang pensil secara umum ada 2. Ini yang wajar ya. Yang saya jelaskan wajar dan menggunakan tangan kanan, ada juga yang menggunakan tangan kiri, terserah nanti terbiasa yang mana, ya. Memegang pensil seperti ini, ya, cara ini sangat sesuai jika Anda menghasilkan gambar yang detail. Jadi untuk yang detail silakan posisinya semacam ini, ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, ya, biasanya untuk membuat garis yang sangat berani atau arsiran, ya. Kalau ini bisa mengarsir, bisa ya, tapi lebih detailan ini daripada ini. Biasanya ini untuk memblok, ya. Oke. Memberi tekanan yang berbeda ketika memegang pensil juga menghasilkan arsir yang berbeda. Sudah jelas ya, semakin kita kuat menekan pensilnya, semakin tebal arsiran kita. Oke. Nah, ini kesalahan seorang pemula, ya, itu
malesnya berlatih bisa, dan biasanya terlalu mengkhawatirkan apakah gambar itu bagus atau tidak, gambarnya salah atau benar. Nah, kesalahannya di sini ya. Terkadang kalau kita gambar tuh mikir ya, apik enggak, bagus enggak, ya, cantik enggak, saya gambar begini salah enggak, ya, saya kalau gambar bunga begini salah apa tidak, jelek apa bagus, itu saja yang kita pikirkan ya. Nah, kenapa kok saya menyebutkan kurangnya berlatih, yaitu tadi terlalu banyak mikir akhirnya enggak gambar-gambar ya. Kalau menurut saya ya silakanlah berlatih menggambar semau Anda. Benar salah, bagus tidak itu urusan belakang. Ya, yang menilai adalah orang lain, bukan kamu. Paham ya? Yang penting berlatih. Practice is the best ya. Oke. Sebaiknya hilangkan perasaan takut atau membuat kesalahan ya. Nah, ini kalau untuk latihan jangan menggunakan penghapus kalau bisa. Ya, kamu coret-coret salah enggak masalah ya. Oh, sudah kadung ke kiri, ya biarkan teruskan saja. Ya, tuh. Itu untuk pemula. Jadi butuh kebiasaan. Oke. Berikutnya ada macam-macam bentuk sketsa. Ya, itu yang pertama sketsa bentuk. Sketsa bentuk ini biasanya kita menggambar sebuah objek, dan objek itu bisa diwakilkan seperti apa ya, skala gambar ya. Jadi biasanya kita menggunakan skala gambar, dan biasanya kalau kita menggunakan skala gambar, kalau kita benar-benar serius nanti akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke, pengertiannya dibaca sendiri ya. Contohnya seperti ini, kita akan menggambar gelas ya. Next. Nah, kita membuat skalanya. Jadi foto gambar tersebut ya dibuat garis sesuai dengan skala yang kamu inginkan. Skalanya bagaimana terserah. Kamu ambil pojoknya ini ya untuk yang atas. Kemudian yang bagian bawah ini ditambah lagi boleh ya. Terus kemudian cangkirnya ditambah lagi juga boleh. Nah, kita lihat di sini. Sebelum memulai menggambar, perhatikan komposisi dari cangkir tersebut. Ukurlah dengan menggunakan pensil yang akan dipakai untuk menggambar. Ya, ada vertikal dan juga horizontal. Selanjutnya, ukuran tersebut dipindah ke kertas yang akan digunakan menggambar. Buat garis bantu dengan goresan tipis saja agar mudah dihapus. Jadi yang garisan vertikal sama horizontal ini merupakan garisan garis bantu ya. Jadi tipis-tipis saja, jangan tebal. Ini nanti akan dihapus ya. Setelah itu sesuaikan dengan gambarmu tadi. Kalau ini melengkung semacam ini ya, pasti sama dengan ini. Nah, baru sampai di tengah sini terpisah. Terus kemudian ini sampai di tengahnya. Ya, kamu lihat persamaannya. Kemudian cangkirnya, gagangnya kamu lihat, nggak jauh beda. Ya, kalau ini satu skala, ini juga satu skala. Bentuknya nggak sama Pak ya, nggak masalah ya. Toh ini hanya sketsa saja. Kalau pengen gambar yang real ya nanti pengembangannya ini digambar sesuai dengan yang real. Cuma skalanya ya, skalanya harus sama
biasanya kalau di SD, di SMP kamu dapat tugas membuat gambaran peta. Nah, pasti menggunakan skala. Gambaran petanya kan kecil, sedangkan yang kamu buat kan harus besar. Nah, itu digaris vertikal sama horizontal dulu, seperti rumus matematika ada X sama Y, dikasih nomor, biasanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis di sini ini harus sampai ke sini, nomor 2 ini bagaimana jalannya, harus disesuaikan. Semacam itu ya. Kemudian ada sketsa makhluk hidup. Nah, ini digunakan apabila kita ingin menggambar eh, bukan objek lagi ya, bukan benda mati lagi, tapi objek yang hidup ya, tumbuh-tumbuhan atau manusia dan lain sebagainya. Contohnya semacam ini. Kalau kita gambar orang itu agak sulit juga ya untuk menggambar anatomi tubuh seorang ya, tidak jauh-jauh lah, tidak banyak-banyak. Contohnya kepala ya, dalam menggambar kepala itu saja kita harus butuh dengan cermat mempelajarinya. Kepala itu menghadap ke kiri, kanan, ke atas dan lain sebagainya, kita juga harus memahami itu ya. Untuk contoh yang ada di sini ada tampak seperti gambar samping ya, dari samping kita bentuk buatan dulu, kemudian kita bagi 4 ya, kemudian kita pakai skala, atas ada 1, 2, 3 dan lain sebagainya ya. Dari 1/3 ini dibuat segitiga yang semacam ini ya. Kalau sudah benar dan sudah yakin, ditebali tidak masalah, dan garis bantunya yang ini dihapus ya, tinggal yang ini. Kemudian dari setengahnya kita ambil garis lurus. Setengahnya yang mana? Antara ini sama ini ya. Jadi sini ditarik garis sini ya. Buat apa? Nanti buat perbandingan hidungnya sama matanya. Jadi setengahnya untuk matanya, kemudian setengahnya lagi nanti untuk hidung, semacam itu ya. Nah, mulutnya lagi dibagi lagi ya, tuh. Nah, garis-garis yang tidak diperlukan itu nanti akhirnya dihapus. Nah, garis-garis yang tidak diperlukan tadi loh, atau garis bantu, nah ini namanya sketsa. Kalau ini sudah gambar jadi sketsanya sudah, pengembangannya disempurnakan gambarannya ya. Paham ya maksudnya ya? Oke, next ada sketsa suasana ramai. Kalau ini sudah menggambarkan suasana ya, sebuah suasana atau aktivitas ya. Kalau kalian melihat satu sudut pandang, entah itu di kamar atau di ruang tamu dan lain sebagainya, yang kamu lihat sepanjang pandanganmu itu nanti yang akan kamu gambarkan ya. Itu sketsa suasana ramai, dan selanjutnya nanti gambarannya semacam itu ya. Ini contohnya ada di pasar ya, kalau di kamar kan terlalu sepi. Suasana ramai ini maksudnya ada kebisingan atau banyak sekali objek. Kalau di kamarmu ndak ada mejanya, gambarnya, atau vasnya, atau mungkin lemarinya, itu sangat sepi sekali. Tapi kalau ada barang-barang yang menumpuk, itu juga bisa dikatakan ramai sebuah objek. Atau mungkin diartikan ramai yang sesungguhnya, yaitu suasana yang benar-benar ramai ya, seperti di pasar, di alun-alun ya, atau mungkin di jalan raya dan sebagainya. Contohnya ini ada di pasar ya, tuh ada yang jualan, ada yang ngojek ya, atau ada yang di parkiran dan sebagainya. Kalian lihat di sini, nggak ada yang sempurna gambarannya di sini. Jadi nggak ada yang sempurna, tapi ini mewakili gambar realnya ya. Di sini ada gambar parkiran, ada orang berbincang-bincang dan lain sebagainya. Cuma sketsa saja.
Nanti kalau sudah bagus ya, sudah jelas penggambarannya, baru ditebali ya, semacam itu. Nah, sekarang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini ibaratnya apa ya? Gambar ilustrasi ini adalah sebuah gambaran yang mewakili sebuah cerita. Itu bisa dikatakan ilustrasi. Ilustrasi dapat membantu retensi, memudahkan membaca mengingat konsep atau goresan yang disampaikan melalui ilustrasi. Jadi bisa mewakili sebuah cerita. Itu yang dinamakan gambar ilustrasi. Ada 2 dimensi, ada juga 3 dimensi, ya macam-macam ya. Contoh kalau kalian di Lamongan ada sebuah patung, nah, Kadek Suwoko misalnya, nah itu bisa itu sebuah karya seni 3D atau 3 dimensi yang menggambarkan ilustrasi semangat juang Kadek Suwoko. Atau mungkin Bandeng Lele, nah ilustrasinya Lamongan ya, semacam itu. Atau mungkin di sekitar kamu banyak sekali terdapat poster-poster yang ada ya di dinding-dinding, atau mungkin di balai desa, di puskesmas dan sebagainya. Banyak sekali gambar ilustrasi. Jadi gambar itu mewakili sebuah konsep cerita yang mana gambar itu memiliki pesan, semacam itu. Jadi contoh kalau sekarang boomingnya atau gencar-gencarnya COVID-19, biasanya posternya tentang virus ya. Virusnya nggak ditulis virus gitu, cukup gambar saja itu sudah mewakili, itu sudah mengilustrasikan ya tuh. Nah ini tadi ada beberapa langkah dalam membuat gambar ilustrasi. 1, harus ada ide. Ide itu penting, gagasan itu sangat penting, dan gagasan itu mahal sekali ya. Tentukan adegan apa yang akan digambar ya, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, tentukan pula corak gambar yang akan kamu gunakan, kemudian disketsakan ya. Jadi awalnya adalah ide, kemudian gambar, sketsa, mensket ya. Nanti kalau sudah bagus, sudah oke ya, baru pewarnaan. Ditebali dulu garisnya yang sudah kamu anggap baik tadi, kemudian diwarnai. Diwarnai pakai apa ya? Pakai pensil warna bisa, atau kalau model hitam putih nanti pakai arsiran juga boleh. Oke, ini gambar ilustrasi manual, ada beberapa teknik ya. Untuk yang lagi ngetren saat ini ada teknik gambar digital ya. Jadi habis digambar secara manual di buku, lalu dimasukkan ke dalam komputer melalui scanner ya. Jadi setelah itu ada di komputer, pengembangannya ada dalam komputer. Oke, lanjut, ada di sini ada teknik outline. Outline itu menggambarkan secara global ya. Memang tidak detail, hanya menggambar garis luarnya saja. Sekali lagi, sketsa itu tidak detail, tapi nanti akan membantu secara garis besarnya, nanti membantu dalam pengembangan gambaran tersebut nantinya. Terkesan datar, tidak ada pengaturan gelap terang ya. Kita lihat di sini ya, datar semua. Cuma pengaturannya tetap sama seperti pembahasan pada bab pertama tentang nirmana ya. Ada yang namanya proyeksi. Jadi yang paling jauh nanti akan terlihat kecil, yang paling dekat akan besar. Nah, ini gambaran umum saja, gambaran awal saja. Nanti kalau sudah nampak
ya, nampak jelas, terus ditebali. Kemudian ada teknik asir. Teknik asir ini garis yang terputus-putus digoreskan secara teratur berulang-ulang. Jadi garis ini nanti saling menumpuk, ya. Gelap terangnya tergantung dari goresannya tadi. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini searah, ini arsiran semua, nggak ada yang blok warna, nggak ada, semuanya arsiran. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan komposisi bayangan dari sebuah objek. Ya, kita lihat di sini kalau kita lengkungnya garisnya sepanjang ini, arsirannya juga lengkung. Saya perbesar saja. Nah, untuk menimbulkan bayangnya di sini, untuk nampak dua dimensinya, ya. Nah, ini searah semua. Nah, ini juga sama. Kenapa kok ini gelap? Karena di sini tangannya di atasnya paha. Jadi ini merupakan bayangan tangannya. Jadi gelap terangnya diatur menggunakan arsiran. Oke. Kemudian ada teknik blok. Teknik blok ini warna langsung, ya. Warna secara blok tanpa menerapkan gradasi. Kalau ini ada gradasinya, ya, atau pertemuan beberapa warna, ya, pertemuan dua atau lebih warna sehingga membentuk gradasi. Kalau ini blok, jadi kalau hitam hitam semua, putih putih semua, kuning kuning semua, nggak ada percampuran warna sama sekali, ya. Ini teknik blok. Kemudian ada teknik scraper board. Scraper board ini biasanya menggunakan apa istilahnya, ya, semacam pola, entah itu kotak, entah itu lingkaran dan lain sebagainya. Cuma pengaturannya di sini detail. Ini pakai tangan jelas tidak bisa, jelas ini pakai komputer, ya. Kalau pakai tangan bisa, Pak, bisa, cuma harus telaten itu tadi, ya. Ada garis kotak, ada lingkaran, ya. Ini disesuaikan dengan arah gambar sketsa tadi sebelumnya. Kemudian ada teknik dot atau titik. Nah, gambar titik. Ini titik-titik semua, nggak ada yang garis, ya. Tuh. Kemudian ada teknik goresan atau dry brush, goresan kering. Next, ya. Nah, semacam ini. Goresan kering. Jadi ini memakai kuas kanvas bagian yang gelap digoreskan warna-warna yang tua dan berulang-ulang sehingga tercapai plastisitas yang ringan, ya. Plastisitas itu kesempurnaan percampuran warna, ya. Tuh. Kemudian ada teknik half tone. Jadi nggak sejelas ini, tapi cenderung memakai warna-warna yang cerah, ya. Tuh, kita lihat di sini contohnya. Nah, ini sebetulnya kan gelap, rambutnya kan hitam, ya. Kemudian warna kulitnya merah jambu, tapi di sini enggak, ya. Rambutnya dikasih jingga, kemudian bayangannya diarsir oranye dan lain sebagainya, ya. Tuh, itu namanya half tone. Jadi tidak melulu semuanya sama dengan yang aslinya. Kemudian ada juga teknik siluet. Teknik siluet ini disebut juga dengan teknik bayangan. Jadi penggambarannya itu seperti blok, hampir sama seperti blok tadi, ya. Cuma ini biasanya khusus pada gambar-gambar ilustrasi atau seperti bayangan. Ini hitam semua. Pak, apakah boleh pakai warna lain? Boleh, asalkan sama, ya. Tuh. Jadi mewujudkan warna tunggal yang solid atau pekat, ya. Biasanya warna hitam.
ya. Jadi semisal kamu katakanlah di belakangnya cahaya, ya, atau di baliknya, di depannya senter, bayangan yang kamu bayangan yang timbul di tembok itulah yang akan kamu gambar nantinya. Bentuknya semacam apa? Ya semacam bayangan, ya. Kalau kamu sangat ahli dan sering berlatih, kamu akan juga bisa menggambarkan suasana semacam ini. Meskipun pada realnya ini nampak berwarna-warni, pakaiannya ada warnanya, kulitnya orangnya ada warnanya, tangannya ada warnanya, tapi kamu melihatnya semuanya hitam, kamu nanti akan bisa menggunakan teknik siluet semacam ini. Nah, ini ada gambar ilustrasi digital. Ini percampuran bisa menggunakan gambar vektor, ya. Gambar ilustrasi manual dan digital. Seperti yang saya terangkan tadi, ini ada percampuran teknik, ya, teknik manual sama digital. Jadi setelah kita gambar secara manual di buku gambar, kemudian di scan dan diolah di komputer, atau secara langsung kamu menggambar di komputer juga bisa. Biasanya pakai Corel Draw ini kalau menggambar ilustrasi, ya, gambar bentuk juga di Corel Draw. Nah, untuk semuanya kamu bisa merangkum, ya, kemudian cari yang penting-penting saja, ya. Setelah itu kamu jawab pada evaluasi ini ada 1, 2, 3. Yang satu ini dikerjakan yang nomor 3 saja, ya. Yang nomor 3 ini kamu menggambar ilustrasi. Gambarnya di mana? Di buku gambar saja. Jadi silahkan dibaca dulu, ya, cerita buah nangka yang hilang. Nah, kalau sudah kamu baca, nanti kamu buat sketsa ilustrasinya, ya. Perintahnya ada di baliknya ini. Berdasarkan cerpen di atas, buatlah 3 buah sketsa, minimal 3 buah sketsa untuk mengilustrasikan atau mewakili adegan yang ada dalam cerita tersebut. Jadi kamu baca semuanya, kamu bayangkan atau kamu plot per adegan, ya, kemudian kamu ilustrasikan. Paham ya maksudnya, ya? Jadi kamu baca ini semuanya, kamu ambil satu adegan, kamu bayangkan adegannya bagaimana, kemudian diilustrasikan, ya, gambar di buku gambar saja. Ya, jadi untuk tugasnya hari ini, ya, kamu silahkan baca cerita pendek atau cerpen tadi, kemudian gambar ilustrasinya, ya, minimal 3 adegan pada cerita itu pada buku gambar. Oke anak-anak, sekian dulu materi kali ini, ya. Semoga kamu tetap semangat belajar dan rajin membantu orang tua di rumah, ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan tetap sehat selalu. Kalau keluar rumah, jaga prokes kesehatan. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.